Oke teman-teman, kembali lagi bersama Novi Salon Channel. Ya, selamat malam buat semuanya. Saya menge-live lagi, bercerita lagi tentang kehidupan dunia waria, dunia saya sendiri. Dan mohon maaf, saya akan bercerita tentang kepribadian saya, mengapa saya menjadi seperti ini dan susahnya sulit mencari pasangan itu seperti apa gitu. Jadi kenapa waria itu cari pasangan itu sulit. Nah ini nih cerita gue nih yang sebenarnya. Jadi gini teman-teman, sahabat kalian tidak tahu kan. Aku berdandan perempuan berarti saya biar dicintai oleh laki-laki. Aku berdandan seksi seperti ini supaya laki-laki nafsu sama gue. Dan aku berdandan seperti ini supaya banyak laki-laki yang terpukau kepada Novi. Meskipun Novi statusnya itu cowok ya. Tapi gini, kalian harus tahu. Cowok menyukai seorang waria, ini pribadi saya ya ceritanya. Cowok itu kalau mencintai Novi itu gini, mereka itu di belakang layar susahnya itu gini loh, kalau kita mencari dapat seorang cowok itu, mereka mencintai itu suka sama saya itu di belakang, jadi lewat HP ini baru dia kental. Tapi kalau dia di depan di depan publik dia nggak mau. Ya itu sulitnya. Kenapa waria itu sulit mencari pasangan? Ya karena seperti itu. Tapi mungkin ya mungkin kalau semisal gue perempuan asli ya mungkin itu cowok ya pasti akan tebar pesona tentang memamerkan ya, memamerkan Novi, ini loh pacar gue, ini loh gini, ini loh, nah gitu. Tapi ketika saya seorang statusnya waria ya mereka minder dong. Meskipun dikatakan gue cantik lah, gue mirip seorang perempuan, tapi namanya pria, namanya cowok itu kadang itu mikir-mikir, wah aku gandeng Novi takutnya itu malu sama gue, gandeng gue itu malu gitu. Makanya untuk pasangan semua waria itu rata-rata seperti itu, cowoknya ya, cowoknya seperti itu. Jadi mereka mainnya hanya lewat telepon, kayak sesaat gitu. Tapi kalau dikenalin sama cowok, sama teman-teman itu dia, apalagi ini paling parah ya. Paling parah itu gue nggak suka ketemu cowok. Dia kenal sama Novi nih, kenal sama gue nih ya. Dia kenal sama gue. Terus ketika dia keluar, waktu kita ketemu di luar sana, itu seakan-akan dia sama teman-temannya itu pura-pura nggak kenal gue gitu loh. Nggak kenal Novi. Pura-pura dia cuek, pura-pura dia itu apa ya, nggak ini ya, kayak nggak kenal Novi gitu. Ih siapa sih lo gitu. Padahal cowok itu sama Novi sering chat, sering WA, sering telepon. Aduh, malah gue yang nggak terlalu ini guys, gue yang nggak terlalu nggak terlalu menanggepin deh gitu. Tapi ketika saya yang tanggepin untuk VC, WA gitu. Udah ketemu kan, waktu ketemu. Tapi ketika udah ketemu ya seperti itulah ya cowok ya, seperti itu. Tapi ketika dia sudah keluar nih teman-teman, seakan-akan sudah nggak kenal gue. Itu sedihnya gue di situ guys. Kenapa sih laki-laki seperti itu? Ya, tapi tidak semua laki-laki, ini yang saya ceritakan dulu gitu. Banyaknya seorang waria seperti saya. Kenapa dia masih jomblo? Ya ada juga waria yang sudah punya suami ya, udah punya gandengan lah ibaratnya. Mereka itu menerima apa adanya kekurangannya si warianya itu. Tetapi kalau untuk Novi yang saat ini yang saya rasakan tuh banyak banget cowok-cowok yang datang. Tapi kayak gimana ya? Aku masih berpikir lagi, masih berulang lagi. Cowok ini beneran apa enggak sih? Cowok ini beneran gak sih? Cowok ini cinta banget gak sih sama gue? Atau mungkin gue untuk hanya nafsu-nafsu biasa, untuk buat nafsu sesaat aja. Kan kebanyakan waria cuma digituin. Satu, karena apa? Waria itu gak bisa hamil. Ya gue sadar diri dong kalau gue ini gak bisa hamil. Gue juga sadar nih, gue juga gak punya rahim. Gue gak punya gue sadar diri gue gak punya rahim, gue gak bisa hamil. Tetapi ya jangan gitulah ya untuk cowok-cowok di luar sana. Kasihi, cintailah waria meskipun kamu gak bisa menikahi dia. Meskipun kamu nanti kamu akan bakal meninggalkan si waria itu. Tapi satu, jaga hati waria itu, jaga perasaannya. Gue tahu karena Novi udah menjalani. Ini cerita Novi ya. Novi tuh udah punya suami guys, 8 tahun.
si cowok gue itu bilang aku cinta sama kamu, gue nggak mungkin ninggalin kamu Nov, gue nggak akan nikah sama kamu, maksudnya aku nggak bakal nikah sama perempuan. Ya gue di umur 21 aku seneng dong digituin sama cowok ya kan, bahagia dong gue, apalagi gue cinta, dia juga cinta sama Novi. Tapi kenyataannya sudah 5 tahun, sudah 6 tahun, ternyata gue juga ditinggal juga sama cowok. Ya lari, sakit hati gue guys, beneran gue waktu itu sekitaran 2000 berapa ya, 2019 kalau nggak 2018, gue sakit hati ditinggal suamiku itu nikah lagi sama perempuan. Tapi namanya waria, aku sadar diri, maksudnya aku sadar diri bahwa aku pergi ke Pak Yai, aku pergi ke dukun, beberapa dukun aja yang aku parani guys. Aku pergi ke dukun itu udah berapa banyak dukun supaya aku tuh nggak sakit hati kepada suamiku sendiri gitu, supaya apa ya, nyari ketenangan. Ya Allah, aku ke dukun nih ya, tok 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 tok, assalamualaikum Pak gitu. Iya, masuk, dari mana? Aku dari ini. Mau apa dek kamu kesini? Pak, saya itu punya suami Pak, suami cowok, dan mohon maaf Pak, saya ini waria Pak. Saya ini waria, bukan perempuan. Masa kamu waria? Iya Pak, saya tahu kan waria. Saya itu bukan perempuan Pak, tapi aku itu cowok. Tapi aku mencintai sama suamiku sendiri Pak. Dan sekarang suamiku itu dulu janji-janji nggak akan pernah ninggali aku Pak. Ternyata dia sekarang itu nikah sama perempuan. Sakit dong gue, hancur. Tuh kayak digeping-geping gitu loh guys. Aku tuh kayak udah, ya Allah, udah deh aku puas, bisa hidup lagi nggak ya aku tanpa cowok dia itu, bisa nggak ya aku hidup dia. Ternyata aku masih bertahan nih di sini. Terus sama Pak Yeng bilang ya udah kamu minum ini, kamu pulang aja nggak apa-apa. Udah aku dikasih ini, dikasih uyah, disuruh dicampur air, disuruh minum supaya aku tuh nggak memikirkan si cowok itu gitu, supaya nggak memikirkan cowok itu gitu. Akhirnya aku sadar diri nih, dari Pak Yai aku sadar diri, ya Allah, aku ini emang jasadku laki-laki ya Allah. Aku sadar kalau aku laki-laki. Ya Allah, tapi berikan aku kebahagiaan ya Allah, yang di situ sesuai dengan kesenanganku ya Allah. Dan ketika itu aku masih, masih 1 tahun tuh masih sakit hati. Tapi si cowoknya alhamdulillah itu masih nggak meninggalkan Novi plus gitu, nikah langsung sama perempuan, langsung plus, tidak menghubungi Novi, tidak. Tapi dia masih tanggung jawab sama Novi, masih nemui saya, bahkan sampai sekarang pun jadi hubungan yang baik gitu loh. Tetapi dia itu ngedem-ngedem hatiku gitu, hati saya supaya tidak sakit hati seperti itu. Ya di situ aku berpikir, aku sadar diri bahwasanya aku ini adalah laki-laki. Aku nggak akan dinikahi cowok, meskipun banyak banget ribuan cowok yang cinta sama waria, sama gue, ya pasti akan ditinggal juga. Udah, ya satu, dimanapun ada cowok, dimanapun yang mencintai seorang waria, apalagi dia masih muda, emang dia itu, aku tuh cinta sama kamu, I love you full sayang, aku pengen hidup sama kamu, aku pengen, aduh, bikin muntah deh cowok-cowok seperti itu. Gak bakal, pasti akan ditinggal juga. Pasti akan ditinggal juga ternyata. Makanya aku bilang, aku sadar diri, sekarang tuh banyak berondong yang pengen mendekati Novi. Pengen banget cowok-cowok itu pengen mendekati saya guys. Tapi aku pikir-pikir dulu, karena apa? Aku takut sakit hati yang kedua. Jadi datang hempas lagi seperti itu. 2021 gak ada cowok yang setia guys. Mungkin perempuan-perempuan situ juga gitu. Gak ada, saya cowok itu gak ada yang setia. Kamu aja gak setia, Facebook aja sampean kamu aja balesi Facebook apabila kamu yang cocok. Oh ini cowok kayaknya maco deh, keren deh, ganteng deh. Makanya kamu tanggepin. Untuk cewek-cewek nih, cowok juga gitu, makanya semua sama. Sekarang gak ada orang setia. Zaman sekarang tuh aduh susah. Ibaratnya itu ada kucing ya lagi jalan, kita kasih ikan, pasti kucing itu nyamperin untuk makan. Nah seperti itu. Dan waria juga gitu, waria itu untuk pelampiasan sama laki-laki nih. Ini adalah aku cerita pribadi Novi ya. Kenapa sih Novi gak punya pasangan, maksudnya untuk yang... Kenapa sih Novi kok gak kepikiran untuk cari pasangan yang cowok, nikah aja atau mungkin operasi? Aku operasi
perempuan gini gak bakal aku dinikahi sama cowok. Gak bakal. Gak bakal teman-teman. Aku sadar diri. Kalau sudah terkenal waria gak mungkin akan dinikahi. Cowok itu akan mikir-mikir juga. Oh, aku nikah sama Novi ini imbasnya gimana ya? Beda lagi nanti Tuhan mengasih jodohku yang benar-benar orang itu mencintai aku yang gak tahu lagi. Terus aku mau bercerita lagi tentang kehidupan Mbok Doli. Mbok Doli juga gitu. Ada waria tua. Dari mudanya dia sama cowok, sama beberapa ribuan cowok bahkan. Akhirnya sampai sekarang juga gak ada yang menemani Mbok Doli, yang menemani waria tua itu. Gak ada. Semua pasti akan ditinggal, pasti ada masanya. Meskipun cowok itu bilang cinta, bilang sayang. Say, gak ada. Ini terutama untuk temen-temenku yang sejenis sama saya. Maksudnya yang kelainan ya, maaf ya buat cowok ya. Cowok yang gak bisa, yang dandannya cowok lo ya. Yang berdandan cowok. Hati kita itu sama. Kalau kita masih muda, kita masih dicintai sama orang. 5 tahun, 3 tahun kita akan dipacari sama orang. Tapi kalau sudah masanya habis, kita akan ditinggal, say. Kita akan ditinggal begitu aja. Parah kan? Makanya gak usah mencintai. Paling enak itu dicintai sama laki-laki. Makanya dari sini Novi udah memikirkan. Udah deh. Laki-laki dimanapun laki-laki yang mencintai saya. Oke, bonggo, boleh-boleh aja. Sebatas cinta atau sayang, terserah. Tapi kalau untuk hati saya, ya welcome aja. Kalau aku seneng. Gue gak bakal kamu nikahi. Apalagi ini ada cowok nih yang suka banget sama aku nih. Suka banget sama gue. HP ku dipegang. Ini WA-nya siapa ini kok banyak banget cowok-cowok. Lu gak usah ini deh. Lu barusan kenal aja jangan larang-larang gue. Ya kan? Emangnya lu mau nikahi gue? Lu mau nikahi gue di mana? Di KUD nikahi gue? Itu kan mungkin gue hanya dibuat sensasi seks aja, habis itu aku ditinggal lagi, seperti itu. Ini adalah pengakuan gue ya. Ini bercerita tentang kenapa sih sulit banget aku ya, ini waria itu sulit cari pasangan ya. Emang seperti itu. Cowok kalau suka sama waria beraninya hanya di telepon sama di WhatsApp. Kalau ketemuan langsung dibawa ke rumahnya pasti dia akan alasan. Gak mau pasti dia mikir seperti itu. Takutlah sama ibunya. Masa mau bawa banci sih ke rumahnya, kan gak mungkin. Mereka juga gak enak mungkin sama tetangganya, sama teman-temannya. Kok bawa waria sih, pasangan kamu kayak gak ada perempuan lain seperti itu. Padahal guys, hatinya waria itu sama juga loh. Hatinya gue itu sama juga loh buat sama kalian itu, sama perempuan itu. Sama, hati gue juga sama kayak kamu. Juga sama rapuh, say. Jadi untuk cowok-cowok janganlah menyakiti seorang waria. Karena waria itu juga manusia yang perlu dikasihi. Waria juga perlu perlu diagungkan, perlu dibina seperti itu. Nah, ini masalah kisah cinta ya, kisah cinta seperti itu. Kisah cinta waria gak ada habisnya, pasti ada masanya. Ada yang cinta kuat berapa tahun, habis itu kelar deh, pisah. Pasti akan ditinggal nikah sama perempuan. Ya wajar dong, si cowok itu pengen punya keturunan juga. Kalau waria, aku mau punya rahim, gak bisa aku punya keturunan seperti kamu, gak bisa. Aku gak bisa bikin anak. Gue juga aneh ya guys ya. Gue juga aneh nih dipikir kepala gue nih. Kenapa ya? Gue kok dandan seperti ini? Kenapa ya gue kenapa sih gue kok gak dandan cowok aja terus gue menikah sama perempuan dan aku akan menghidupi keluarga yang baru, bisa punya anak, bisa ini. Aku juga masih memikirkan ulang, tapi aku masih nyaman nih. Nyaman aku jadi perempuan, aku nyaman jadi waria, aku nyaman seperti ini. Aku nyaman jadi orang yang seksi, aku masih nyaman seperti ini pokoknya. Dan aku
suka banget, puas banget ketika cowok-cowok itu suka sama gue. Seperti itu. Dan aku mau cerita. Kemarin kenapa gue tidak diruqyah nih ya? Maksudnya aku ambil ruqyah ya untuk Pak Yai atau apa untuk meruqyah gue. Gini loh guys, emangnya gue ini orang gila yang di apa namanya yang kerasukan itu enggak, itu dari lahir. Hormon tuh perbedaan antara hormon dari gennya perempuan yang kita ketuker. Seperti itu. Makanya aku mau bercerita di video kali ini. Seperti itulah. Ini pengakuan saya. Semoga kalian paham ya apa yang aku bicarakan. Mau juga kalian itu tahu perasaannya gimana gue waktu dulunya sama cowok gue. Ya seperti itu. Oke, mungkin ceritanya di video kali ini cukup sekian ya. Ini udah lama banget. Gue 17 menit. Udah ngantuk banget, capek. Mungkin wajahku capek banget ya. Tuh teman-teman. Yang penting aku thank you, terima kasih banyak yang sudah mendukung Novi Salon Channel. Dan ini adalah aku pengakuan aku secara pribadi aku. Dan aku tidak mau menyinggung siapapun, teman-teman atau apa. Tidak, ini adalah aku menceritakan diri aku sendiri. Yang di situ beginilah kehidupanku. Aku tuh juga sulit, masih sulit banget cari pasangan. Masih sulit banget untuk mencari pasangan yang benar-benar tulus sama gue. Sulit banget lah guys. Karena kalau aku menerima cowok itu benar-benar orang-orang yang benar-benar orang itu tuh mau menerima keadaan gue, status gue. Seperti itu. Oke, thank you, terima kasih. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.